Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6B akan mempresentasikan materi tentang regresi berganda dengan anggota. Pertama ada Fadilah Hakim Fatur Rahman dengan NPM 042, Lugas Pramuditya dengan NPM 067, kemudian Meira Ainunisa dengan NPM 068, dan dengan saya sendiri, Septiana Nur Hikmah, NPM 069, dan yang terakhir ada Afrin Dwi Adi dengan NPM 070. Analisis varians dalam regresi linear berganda dan peramalan dengan menggunakan regresi linear berganda. Apabila variabel X dan Y yang diukur menurut rata-ratanya dinyatakan dalam bentuk simpangan, maka sigma Y topi kuadrat I sama dengan R kuadrat Y underbar transpose Y underbar plus 1 min R2 Y underbar transpose Y underbar. Apabila variabel X dan Y diukur dari titik asal, maka dapat diringkaskan hal-hal sebagai berikut. R kuadrat sama dengan B underbar X underbar transpose Y underbar min 1 per N dikali kuadrat dari sigma YI per Y underbar transpose Y underbar min 1 per N dikali kuadrat dari sigma YI. Pemecahan variasi Y menjadi dua sumber merupakan dasar analisis varians dan dapat disajikan dalam bentuk tabel analisis varians atau ANOVA sebagai berikut. Jadi, untuk menguji keberartian model digunakan rumus F0 sama dengan R kuadrat per K per 1 min R kuadrat per N min K min 1. Secara umum, tabel ANOVA dapat ditulis sebagai berikut seperti yang tertera di layar. F observasi sama dengan RKR per RKE, di mana JKR sama dengan jumlah kuadrat regresi, JKE sama dengan jumlah kuadrat error, JKT sama dengan jumlah kuadrat total, RKR sama dengan rata-rata kuadrat regresi, dan RKE sama dengan rata-rata kuadrat error. Dugaan atau ramalan dengan menggunakan regresi linear berganda. Keuntungan persamaan regresi linear berganda untuk memperkirakan atau meramalkan ialah bahwa kita dapat mengetahui besarnya pengaruh secara kuantitatif dari setiap variabel bebas kalau pengaruh variabel lainnya dianggap konstan. Masalah regresi lainnya yaitu ada otokorelasi, misalnya suatu model regresi YI sama dengan A plus BXI plus epsilon I sama dengan 1, 2 sampai dengan N. Dalam hal ini, epsilon I dikatakan mengikuti otoregresi tingkat pertama. Rho-topi sama dengan sigma EI min 1 per sigma E kuadrat I min 1. Statistik D. Darwin-Watson. D sama dengan sigma 2 sampai dengan N dikali kuadrat dari EI min 1 per sigma 1 sampai dengan N E kuadrat I. Heteroskedastisitas. Bila model regresi tersebut dinyatakan dalam bentuk matriks, yaitu Y underbar sama dengan X underbar B underbar plus epsilon. Untuk memperoleh penduga parameter B dengan metode kuadrat terkecil, mula-mula kita cari matriks T sehingga E dalam kurung T underbar epsilon underbar transpose T underbar transpose sama dengan sigma kecil kuadrat I underbar N. Kalau B underbar X sebagai penduga B underbar diperoleh dengan metode kuadrat terkecil, maka kita peroleh rumus berikut. B underbar X sama dengan dalam kurung X underbar transport T underbar transport T underbar X underbar pangkat min 1 X underbar transport T underbar transport Y underbar. Kolinearitas berganda. Seandainya variabel-variabel bebas tersebut berkorelasi satu sama lain, maka dikatakan terjadi kolinearitas berganda atau multicolinearity. Hal ini sering terjadi pada data berkala, khususnya di bidang ekonomi. Secara ekstrim,
ada kemungkinan terjadi dua variabel atau lebih mempunyai hubungan korelasi yang sangat kuat sehingga pengaruh masing-masing variabel tersebut terhadap Y sukar untuk dipetakan. YI sama dengan B0 plus B1 X1I plus B2 X2I plus epsilon I. Metode kuadrat terkecil tidak dapat menghasilkan penduga B0, B1, B2 sampai dengan BK yang blue karena R dalam kurung X underbar transport X underbar kurang dari K sama dengan di mana R sama dengan rank matrix sehingga determinan dalam kurung X transport X sama dengan 0 karena determinan dalam kurung X transport X sama dengan 0 maka dalam kurung X underbar transport X underbar pangkat min 1 tak dapat dicari. Jadi B underbar sama dengan dalam kurung X underbar transport X underbar pangkat min 1 X underbar transport Y underbar. Analisis regresi berganda berdasarkan keluaran output komputer. Dalam kasus regresi berganda yang melibatkan banyak variabel bebas X, pendugaan koefisien regresi menjadi semakin sulit dan rumit, tidak seperti pada regresi sederhana. Untuk mengatasi hal itu, beberapa paket program komputer yang ada dapat menyelesaikan persamaan regresi berganda dengan mudah. Dalam buku ini, paket program yang digunakan adalah Microsoft Excel dan SPSS. Cara membaca keluaran atau output komputer untuk persamaan linear berganda dengan dua variabel bebas, Y-topi sama dengan B0 plus B1 X1I plus B2 X2I. Koefisien-koefisien B0, B1, dan B2 dapat diperoleh dengan menggunakan metode kuadrat terkecil dari Microsoft Excel. Selang kepercayaan 95% bagi B0, B1, dan B2. Pendugaan selang bagi B0, B1, dan B2 secara langsung dapat diperoleh dari keluaran komputer. Analisis varian. Untuk menguji keberartian model secara simultan dapat dilihat pada tampilan di bawah ANOVA. Dari keluaran program komputer tersebut, tabel ANOVA dapat disusun sebagai berikut. F observasi sama dengan RKR per RKE sama dengan 114.007,3 per 676,7169 sama dengan 168,4712. F observasi dibandingkan dengan F table sama dengan F alpha dalam kurung K, N, KI atau secara langsung dapat dilihat pada tingkat sindingkan dengan nilai di bawah tingkat signifikansi F sebesar 1,6541 kali 10 pangkat min 9 yang nilainya jauh lebih kecil dari 0,01 atau 1%, sehingga model dinyatakan sangat berarti atau signifikan. Kalau signifikansi F kurang dari alfa, H0 ditolak. Sedangkan kalau F lebih dari atau sama dengan alfa, H0 diterima. Dalam kurung tak ditolak. Untuk lebih jelasnya, kita masuk ke contoh soal. Perkenalkan, nama saya Meira Ainunisa, NPM 068 akan menjelaskan contoh soal 6.7. Soalnya yaitu berdasarkan data dari contoh 6.6, ujilah pendapat dengan menggunakan analisis varians bahwa X1 dan X2 masing-masing tidak mempengaruhi Y dengan alternatif paling tidak ada satu yang mempengaruhi Y. Gunakan alpha sama dengan 0,05 atau 5% dan alpha sama dengan 0,01 atau 1%. Langsung ke penyelesaian. H0,2B1 sama dengan B2 sama dengan 0. HA,2BJ tidak sama dengan 0, J sama dengan 2,3. Dari contoh 6.6 sudah dihitung perkiraan B1 sama dengan 1,3642 dan B2 nya 0,1139.
B underbar transpose X underbar transpose Y underbar sama dengan B1 nya itu 1,3642 sigma X1 I YSI itu 874. Di sini 879, salah ya, harusnya 874. Plus B2 nya itu 0,1139 dan sigma X2I YI nya itu min 79. Itu dari contoh 6.6 sudah ada. Dihitung hasilnya 1183,3127. Terus Y underbar transpose Y underbar sama dengan sigma Y kuadrat I sama dengan 1260,89. Itu juga dari 6.6. E underbar transpose E underbar sama dengan sigma E kuadrat I sama dengan Y underbar transpose underbar Y underbar min, itu rumusnya kurang B underbar transpose X underbar transpose Y underbar sama dengan 1260,89 min 1183,3127. Itu udah ada dari contoh 6.6, hasilnya 77,5773. Setelah menghitung kita masuk ke tabel ANOVA. Tabel ANOVA yang pertama ada sumber variasi X1 sama X2. Jumlah kuadratnya itu tadi yang sudah dihitung 1183,3127, terus 77,5773. Terus derajat kebebasan K sama dengan 2. Itu karena tadi variabelnya ada X1 sama X2. Terus N min K min 1 sama dengan 9 min 2 min 1 sama dengan 6. 9 itu jumlah sampel, 2 itu yang tadi, K 1 itu dari rumus sama dengan 6. Terus rata-rata kuadrat itu dari jumlah kuadrat dibagi dengan derajat kebebasan. 1183,3127 dibagi 2, hasilnya 591,6564. Sama juga yang bawah. Terus F0 sama dengan 591,6564 per 12,9296 sama dengan 457598. F0 juga dapat diperoleh dari rumus F0 sama dengan R kuadrat per K per 1 min R kuadrat per N min K min 1 sama dengan F0 sama dengan R kuadrat per K per 1 min R kuadrat per N min K min 1 sama dengan R kuadratnya itu kan udah diketahui 0,9384, terus dibagi 2 per 1 min R kuadrat yang tadi itu 0,9384 dibagi 6 sama dengan hasilnya sekian, 45,5534. Terus F alpha K kurung buka N min K min 1 sama dengan F 0,05 K nya itu 2, N min K min 1 itu 6. Terus kita lihat dari tabel F halaman 367 itu 5,14. Terus F alpanya yang alpanya 0,01 itu di halaman 366 tabel F hasilnya 10,92. Kemudian kesimpulannya karena F0 sama dengan 45,5534 maka F0 sama dengan 45,5534 lebih dari F 0,05 sama dengan 5,14, maka H0 ditolak. Karena H0 ditolak, maka HA diterima. Kemudian
yang F0,01 itu juga lebih kecil dari F0 sama dengan 45,5534, maka H0 ditolak. Artinya ada pengaruh dari indeks pendapatan nasional suatu negara dan indeks harga impor suatu komoditas terhadap indeks impor suatu komoditas. Nama saya Fadil Hakim Abdurrahman. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal 6.8. Langsung penyelesaian, langsung ke rumus akar dari sigma E kuadrat I per N min K min 1. N samakan didapat dari halaman 248. Langsung ke bawah, sama dengan akar dari 0,7794 per 2 sama dengan akar dari 0,3897 sama dengan 0,6243. Langsung ke bawah, B0 sama dengan min 1,037, B1 sama dengan 0,8849, B2 sama dengan 0,00294. SB0 sama dengan 1,535, SB1 sama dengan 0,0157, SB2 sama dengan 0,0056. Lanjut lagi, di bawahnya ada R kuadrat sama dengan R kuadrat Y kali 12 sama dengan B1 sigma X1I YI plus B2 sigma X2I YI per sigma Y kuadrat I. Untuk rumus yang tadi dijabarkan menjadi 3 bagian. Untuk sigma Y kuadrat I, hasil akhir sama dengan 1329,2. Untuk sigma X1I YI, jumlah akhir sama dengan 1540. Untuk yang terakhir ada sigma X kuadrat I YI, untuk hasil akhirnya ada min 1170. Untuk masing-masing itu didapat dari halaman 248. Untuk dalam berikutnya ada R kuadrat, langsung dimasukin aja, sama dengan 0,8849 dalam kurung 1540 plus dalam kurung 0,0294 dalam kurung min 1170 per 1329,2 sama dengan 1362,748 dikurangi 34.395 per 1329,2 sama dengan 0,9994. Jadi Y cup atau Y topi sama dengan min 1037 plus 0,8849 X1 plus 0,0294 X2. SS sama dengan 0,6243. Untuk R kuadrat sama dengan 0,994. Jadi apabila X1 sama dengan 100 dan X2 sama dengan 200, maka ramalan Y sama dengan Y topi sama dengan min 1037 plus cos 0,8849 dalam kurung 100 plus 0,0294 dalam kurung 200 sama dengan min 1037 plus 88,9 plus 5,88 sama dengan 93,33. Jadi kesimpulannya, apabila ramalan Y X1 sama dengan 100, X2 sama dengan 200, maka hasil akhir sama dengan 93,33. Perkenalkan, nama saya Fendutri, NPM 070, akan menjelaskan contoh 6.9. SE sama dengan akar 9,7576 per 7 sama dengan akar 1,3939.
akar dari 1,3939 yaitu 1,1806. Terus dari rumus R2 sama dengan R kuadrat sama dengan B1 sigma X1I YI plus B2 sigma X2I YI per sigma Y kuadrat I, dijabarkan yaitu dari rumus dari sigma Y kuadrat I sama dengan sigma YI kuadrat dikurangi kurung buka sigma YI kurung tutup kuadrat per N, yaitu sigma YI kuadrat sama dengan 626 min 74 kuadrat per 10 sama dengan 626 min 547,6, hasilnya 78,4. Terus rumus dari B1 sigma X1I YI sama dengan sigma X1I YI min sigma X1I. Nah, di sini salah, ini harusnya ada sigmanya sigma YI per N sama dengan 282 min kurung buka 40 kurung tutup kurung buka 74 kurung tutup per 10, yaitu sama dengan 282 min 96 sama dengan min 14. Nah, rumus dari B2 itu sigma X2I YI sama dengan sigma X2I YI min sigma X2I YI per N, itu 375 min kurung buka 47 kurung tutup kurung buka 74 kurung tutup per 10 sama dengan 375 min 347,8, itu hasilnya 27,2. Rumus dari udah rumusnya selesai. Itu hasilnya R2 sama dengan, nah ini di penyelesaian ada semua, itu masukin B1 nya yaitu min 1,0921. di sini masukin dari rumus yang B1 itu min 14 plus B2 di penyelesaian yaitu 1,9608. Hasil dari B2 yaitu 27,2 per 78,4, yaitu dari B1 sama dengan 15,2894 ditambah 53,3338 sama dengan, yaitu ini hasilnya 68,6232. R2 sama dengan R kuadrat sama dengan 0,8753. Jadi Y topi sama dengan 2,5529, ini B0, B1 1,0921, X1 ditambah B2, ini B2 1,9608 X2. SB
SB0 1,6248, SB1 0,2708, SB2 0,3018. Apabila X1 sama dengan 8, X2 sama dengan 10, maka ramalan nilai Y adalah, ya di sini adalah itu. Terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila masih banyak kekurangannya, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.